Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saya Alvaris Don M.Com dari SMP Negeri 25 Padang, CGP Angkatan 7. Demonstrasi kontekstual modul 1.4, praktik segitiga restitusi. Diane Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang dikenal dengan restitution triangle atau segitiga restitusi. Terdiri atas 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut kasus yang saya angkat dan penanganannya dengan segitiga restitusi. Berikut kasus pertama dengan penanganan menggunakan segitiga restitusi. Kamu bisa main gak sih? Gampang banget loh. Aduh, emang gak mudah bener mainnya? Hei, berantem ngapain kalian? Pada nih, saya menemui siswa kita, si Farel dengan si Rafif, bertengkar di ruang olahraga. Oke, di jam istirahat ya Pak? Iya, aja. Baik, terima kasih Pak David, biar saya proses, terima kasih. Sepertinya kamu lagi marah sekali ya? Iya pak, Rafif tadi main pingpong sama Farel. Terus posisi Rafif sedang kalah. Terus dia cemeh-cemehnya Rafif pak. Gimana Rafif nggak marah pak? Rafif, merasa emosi karena dicemooh itu manusiawi sekali Rafif. Bahkan Rafif berhak membela diri karena sudah dicemooh. Tapi Pak Doni mau tanya, apakah dengan begini Rafif sudah menjadi orang yang lebih baik untuk diri Rafif sendiri? Iya pak, saya paham bahwa ini tidak baik buat diri saya. Rafif, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah atau lebih berbahaya dari ini. Saya tidak bermaksud seperti itu pak. Dan saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi Farel memancing saya pak. Nah, Rafif mungkin bisa mempelajari sesuatu perilaku yang lebih efektif untuk menghadapi persoalan ini. Tapi kami tidak sengaja pak, terpancing emosi. Apakah Rafif dan Farel tahu peraturan sekolah yang kita sepakati? Hal yang kita yakini di sekolah kita ini. Apakah Rafif dan Farel bisa memperbaiki kesalahan yang dibuat ini? Iya pak. Nah, sekarang Farel, kira-kira apa yang bisa dilakukan Rafif agar bisa memperbaiki kesalahannya? Farel mau luka Farel ini diobati pak. Orang tua Farel pasti bakal marah sekali. Farel berkelahi sampai luka gini pak. Nah, itu dia. Apakah Rafif mau belajar mengobati luka Farel? Iya pak. Kalian berdua pergilah ke UKS, didampingi Pak David. Ada Bu Rosi di sana. Sedangkan Rafif belajar bagaimana menjadi tenaga medis untuk mengobati luka Farel. Pak David, Iya, Pak. bisa dampingi siswa kita ke UKS? Bisa. Oke, silakan Pak David. Terima kasih. Ayo, kita ke PS. Selanjutnya, kasus kedua dengan penanganan menggunakan segitiga restitusi. Wih enaknya. Hei, ngevap kamu. Ini vape-nya. Ya, silakan masuk Pak Rizka.
Permisi Pak, izin melapor. Ada anak tangkap mau di kelas Kok bisa Pak Reska? Kelas berapa? kelas 8. Kelas 8. Oke Pak Reska, mohon bantuan untuk menjemput anak bawa ke sini. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak, permisi Pak. Ya, Ini anaknya yang membawa vape itu Pak. silakan. Zaki silakan dulu. Oke, terima kasih Pak Reska ya. Ya. Zaki, Pak Doni hari ini mendapat laporan tentang Zaki. Apa yang terjadi, Nak? Saya mau rokok elektrik Pak dan menghisapnya di dalam kelas. Tapi itu bukan punya saya Pak. Terus, kamu punya siapa? Kenapa Zaki bawa ke sekolah? Punya abang saya Pak. Dia meminjam tas saya pas mau pergi ke tempat temannya. Oh, terus kapan Zaki tahu rokok elektrik itu ada di tas kamu? Tadi pas mengambil uang di tas Pak. Tapi saya tidak bermaksud memakainya Pak. Tapi Tapi, saya penasaran Pak. apakah Zaki tahu sekarang dalam masalah? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, bukan? Apalagi Zaki mencoba karena penasaran. Iya Pak. Iya, Bapak bisa melihat Zaki memenuhi rasa penasaran dengan mencobanya. Tetapi, apa yang Zaki lakukan merugikan diri sendiri, menyebabkan Zaki berada di masalah ini. Merokok membuat Zaki bisa tertimpa penyakit buatan. Iya Pak. Bisa menyebabkan penyakit paru-paru Pak. Nah, itu Zaki tahu bukan? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang Zaki belum tunjukkan. Kita harus bersikap sebagai seorang siswa Pak. Merokok itu tidak baik buat kesehatan, apalagi di lingkungan sekolah. Akan merugikan banyak orang dan melanggar aturan sekolah Pak. Tapi Bapak tahu Zaki tidak bermaksud untuk itu. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain dan diri sendiri. Bagaimana menurut Zaki? Ya Pak, saya tidak akan mengulanginya karena saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang siswa. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok-besok Zaki harus bisa memilah dan memilih apa yang baik, apa yang tidak. Iya Pak, terima kasih. Oke, Zaki, sekarang balik ke kelas, belajar sungguh-sungguh dan Bapak berharap kasus ini tidak terjadi lagi. Siap Pak. Ya, Pak. Ya, oke, tidak diulangi lagi. Iya, Pak. Belajar sungguh-sungguh ya, Nak. Terima kasih. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pak Doni membuat saya percaya diri, bisa mencari solusi sendiri, mencari jalan keluar sendiri, mencari mana yang salah, mana yang benar untuk diri saya. Penyelesaian masalah yang dilakukan Pak Doni membuat saya termotivasi untuk tidak melanggar kesepakatan bersama berkaitan dengan kedisiplinan. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia.